netral tendensi. Oke, kemarin yang pertama kita sudah belajar yaitu mean, ya. Apa nih, upload? Oke. Ada yang minta ini apa, merekam nanti dibagi aja sama temennya ya, mean atau rata-rata. Oke. Ya, kita udah belajar mean atau rata-rata. Kemarin kalau dia sampel, ini Ibu ulang lagi mereview, ya toh. Kalau dia sampel berarti kita notasinya pakai bar, garis di atas. X bar itu sama dengan sigma XI I dari 1 sampai N dibagi N. N-nya N kecil ya. Itu adalah banyaknya pengamatan dari sampel. Nah, sigma itu adalah penjumlahan ya. I bergerak dari 1 sampai N. Ini N ya. Berarti ini artinya X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya tambah XN dibagi N. Oke, itu kalau data dari sampel. Kalau dia populasi, berarti kita notasikan dengan mu. Mu sama dengan sigma XI I dari 1 sampai ini N besar, yaitu yang membedakan dengan sampel, ya. Notasinya N besar, ya, N kapital. Itu artinya banyaknya pengamatan dari populasi. Ini sama, ya, yaitu mencari rata-ratanya adalah jumlahkan seluruh datanya, ya. Plus terus sampai XN dibagi N. Nih, ya itu rata-rata. Yang kedua yaitu rata-rata terboboti atau weighted. Oke, rumusnya X, W, weighted pakai W ya, XW bar sama dengan yaitu sigma dari X, I kali W, I dari 1 sampai N dibagi sigma dari WI. Salah ya. Oke. Sigma dari WI. I dari 1 sampai N. Oke, kalau dijabarkan ini rumusnya, ya W-nya itu adalah pembobot, ya X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah X3 kali W3 tambah dan seterusnya, tambah XN kali WN. Dibagi jumlah dari bobotnya. Nah, biasanya ya ini rata-rata terboboti itu digunakan oleh para dosen ya untuk membuat nilai akhir kalian. Oke, yang ketiga yaitu median ya, median. Ya, kemarin ya kita sudah belajar median itu adalah ada buku-buku yang mendefinisikan median itu adalah nilai tengah dari jajaran data. Ingat, jajaran data itu adalah data sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Atau ada yang menyebutkan median itu adalah membagi data menjadi dua bagian yang sama. Oke. Nah, di mana kemarin langkah-langkah mencari median. Ya, Bu. Kenapa, Kristo? Oke, langkah yang pertama yaitu ini yang harus kita lakukan ya untuk mencari median, yaitu urutkan data. Yang kedua,
yaitu cari posisi dari median. Di mana posisi dari median itu adalah setengah N tambah 1 atau N tambah 1 dibagi 2. Ini sama ya. Oke, baru yang ketiga, cari nilai mediannya. Oke, kalau jika banyaknya data genap, ya bukan jumlahnya yang genap ya, banyaknya datanya genap, maka diambil rata-ratanya yang di tengah, data yang di tengah. Rata-ratanya. Oke, itu yang median. Yang keempat, kita sudah belajar modus ya. Modus itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Oke. Yang terakhir yaitu kuartilnya nggak tuntas ya, kuartil. Oke. Ah, kuartil itu adalah, pengertian dari kuartil adalah membagi jajaran data menjadi 4 bagian yang sama. Ini ya, membagi jajaran data, berarti jajaran data berarti datanya sudah terurut, ya. Berarti misalkan gini ya, misalkan ini ada, ya kita ambil misalkan ada data gitu ya. Oke, ini ada data, ah, terus kita bagi 2. Kita bagi 2, berarti ini bagi 2, tadi membagi jajaran data menjadi 2 bagian sama, berarti ini median. Ya, oke. Terus yang di sebelah kiri kita bagi 2. Yang di sebelah kanan kita bagi 2. Berarti dia sudah terdiri dari 4 bagian yang sama. Ini bagian pertama, misalkan di bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Ya, kita bagi menjadi 4 bagian sama. Sehingga yang inilah yang kita sebut kuartil 1, ya, kuartil. Kalau mau pakai bahasa Indonesia kuartil ya pakai K1 gitu ya. Berarti yang ini adalah kuartil kedua. Oh, berarti kuartil kedua itu nilainya sama dengan median. Nah, yang ini adalah kuartil ketiga. Jadi, kuartil itu ada 3. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah mencari kuartil? Berarti langkah-langkah mencari kuartil. Oke, sama dengan mencari median, berarti langkah yang pertama yaitu kita urutkan datanya dulu. Ya, kita urutkan data. Yang kedua, cari posisi dari masing-masing kuartil. Oke. Jadi dari sini posisi dari kuartil 1 oke.
posisi dari kuartil 1 itu adalah ya tadi dari gini ya, ini kan masing-masing 25%, 25%, 25%, 25% ya setiap bagian. Berarti Q1 itu berada 25% di kiri. Berarti 25% itu sama dengan kita buat pecahan senilai yaitu adalah 1/4. Jadi 1/4 N tambah 1. Posisi dari kuartil 1 itu adalah 1/4 N tambah 1. Posisi dari kuartil 2 itu berarti sama dengan 1/2 N tambah 1. Ya karena 50%. Posisi dari kuartil 3 yaitu 3/4 N tambah 1. Oke, kita sudah cari masing-masing posisinya. Yang ketiga, yaitu cari nilai kuartilnya. Oke. Untuk mencari nilai kuartilnya, yaitu QI, berarti nanti kalau mencari kuartil 1 berarti Q1, gitu ya. Itu sama dengan XAI tambah H kali X BI kurang XAI. Di mana I-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Oke, keterangannya XAI itu adalah pengamatan ya atau data ya, data atau pengamatan sebelum posisi kuartil ke I. X, BI itu adalah data atau pengamatan sesudah posisi kuartil ke I. Oke. Hanya itu adalah nilai dari pecahannya. Oke. Ya, inilah langkah-langkah untuk mencari kuartil. Sekarang kita ambil contoh. Oke, misalkan kita ambil data, oke terserah mau ambil datanya berapa. Ishak. Ishak, ayo sebutkan mau ambil berapa banyak. Oh, kalau kalau tidak ada respon berarti Ibu anggap alfa ya. Ini Ibu ada rekam ini ujungnya. Oke, Agung. 5 Ibu. Maria. Siapa itu? Ya. Mau ambil berapa banyak datanya Agung? 5 Bu. 5 jangan terlalu sedikit lah, 5. Mau berapa? 10, 15, 20? Atau 14? 15 Ibu. Atau Oke, 10. berapa? 15 atau 10 banyaknya data? 15. 15 Bu. 15. Oke, sebutkan. Agung, sebutkan mau datanya berapa? Kamu satu-satu. Terserah. 6 Bu. 6. Aurel. Aurel. 4 Ibu. Maria. Ya, 10 Alfa. Ibu. Oh, 10 ada. Immanuel. Emmanuel. Tolong namanya itu nanti karena Ibu mau absen sesuai nama perangkatnya ya. Nanti ini kan Ibu mau absen. Ya, daftar hadir. Harus di rename. Namanya harus sesuai nama di daftar hadir. Emmanuel. 7 Ibu. 7. Raffi.
Oh, 5 Ibu. 5. Gloria, 8 Ibu. Ersa, Ersa, 3 Ibu. Emraul, 9 Ibu. Gabriel, ada Gabriel. Oke, Rika, 4 Ibu. Rati, 6 Ibu. Ishak, oh, Ishak dari tadi dua kali Bu panggil ya, nggak ada. Oke. Sertia, tidak ada. Dewi, 11 Ibu. Dewi, 8 Ibu. Julita, 12 Ibu. Yelis, Yelis, tidak ada. Kalila, tidak ada. Nurus, 8 Ibu. Elaine, 5 Ibu. 5 Ibu. oke. Sudah? Ini ada datanya. Jadi kalau Ibu panggil tidak ada respon, berarti Ibu anggap alpa ya, berarti tidak menyimak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tadi katanya mau 15 data. Pertanyaannya, carilah. Ya, kalau kalian nggak nyimak, ini tidak akan tahu. Gitu ya. Carilah nilai kuartilnya. Oke, ini pertanyaannya. Oke, kita jawab penyelesaian. Oke, berarti langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita urutkan data. Oke, mari sama-sama kita urutkan data. Devi. Ayo, kita urutkan data berarti mulai yang terkecil berapa? 3 Ibu. 3. Berarti 3, 4. 4. 4 ada 2 kali ya. Oke, 4. terus 5. 5 ada berapa? 2. 2. 2 Ibu. Oke, terus 6. 6. ada berapa? 2. 2 Ibu. Terus 7. 7 Ibu. oke, terus 8 ada 2 kali Ibu. 8 ada 3 Ibu. 3. 3. Oke, 3 deh. baru 9. 10. 10. 11. 12 Ibu. sudah. Sudah Ya. Ibu. Oke, kita hitung. Betul 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekarang pertanyaan Ibu, sebelum kita cari kuartil. Apakah ada modusnya? Ada Ibu. Ada Ibu. Modusnya Ada Ibu. berapa? 8 Ibu. 8 Ibu. 8 Ya. Ibu. Modusnya ada 1, yaitu 8. 8. Oke, sekarang kita sudah urutkan data. Yang kedua yaitu cari posisi dari masing-masing kuartil.
Oke. Yang pertama posisi dari kuartil 1. Oke. Tadi rumusnya adalah 1/4. Aduh, N tambah 1. 15 tambah 1 berapa? 16 ya? 16 dibagi 4. Oh, bilangan bulat. Kita tambah aja deh 1. Karena dia bilangan bulat nanti terlalu gampang. Kita tambah 1 misalkan 15 lah ya. Ya, Oke. Ibu. Ibu tambah 1, Ya, 15. Bu. Jadi 16 toh. Jadi 16 datanya ini jadi ini. Oke. Jadi ada 16, berarti di sini adalah 16 tambah 1. Oke, sama dengan berapa ini? 17 dibagi 4. Oke, 17 dibagi 4, 4,25. Oke, sekarang posisi dari kuartil kedua. Berarti ini 1/2 kali 16 tambah 1. Berarti 1/2 kali 17. Berarti sama dengan 17/2. Berapa 17/2? 8,5 Ibu. 8,5. Oke. Sekarang posisi dari kuartil 3. Berarti 3/4 kali 16 tambah 1. Berarti 3/4 kali 17. Berapa 17 kali 3? 21. Oke, 51/4. Berarti berapa 51/4? 12,75 Ibu. 12. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cari yang ketiga, yaitu cari nilai dari masing-masing kuartil. Oke, ini tadi rumusnya. QI, berarti kalau mencari kuartil 1, berarti Q1 sama dengan XA1 tambah H kali XB1 kurang XA1. Oke. XA, kita lihat posisi. Kan tadi XA1 berarti data atau pengamatan sebelum posisi kuartil ke-1. Kita lihat posisi kuartil 1 itu 4,25 ya. Posisinya di 4,25. Berarti dia berada di pengamatan ke-4 dan ke-5. Oke, 1 ini kita hitung ya. Berarti 1 2 3 4. Berarti 4 yang ini 5. Berarti di sini dia. Nah, ya. Ini adalah Q1-nya. Ini. Oke. Nah, berarti dari sini. Oke. Ini adalah data ke-4. Gitu ya. Karena 4,25 ditambah H, pecahannya berapa pecahannya? 4,25? 0,25 Ibu. Iya, 0,25. Berarti 0,25 kali XBI berarti data pengamatan sesudah posisi kuartil sesudah 4,25 kan, yaitu pengamatan ke-5. Berarti pengamatan atau data ke-5. Berarti dikurangin data ke-4. Oke. Data ke-4 tadi berapa? 5. Data ke-5 juga 5. Ya toh? Nah, kita lihat. Berarti dari sini 5 ditambah 0,25 kali data ke-5 juga tadi 5. Berarti 5 kurang 5. Ya, data ke-4 tadi 5. Berarti ini sama dengan 5 tambah 0,25 kali 0. Berarti sama dengan, ingat kita ini tambah, ini kali, berarti kerjakan dulu yang lebih kuat. Berarti ini 5 tambah 0. Berarti sama dengan 5. Inilah 5, Ibu. Q1. Nah, kita lihat ya. Karena dia berada antara 5, ya berarti Q1-nya 5. Oke, sekarang posisi kuartil kedua 8,75.
Oke, kita hitung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti ini di sini. 5. Ya toh? Berarti dia berada di data ke 8 dan ke 9. Oke. Nah, lihat di sini berarti Q2 gitu ya. Q2 berarti yang kedua. Gini aja. Q2 sama dengan XA2 tambah H kali XB2 kurang XA2. Wes, nanti kalau mati masuk lagi dengan link yang sama ya. Ntar lagi ini udah mau habis karena kita yang gratis ini. Berarti ini adalah tadi 8,5. Berarti data ke 8 tambah berapa pecahannya? Ini 8,5. Berarti pecahannya 0,5 Ibu. berarti 0,5 kali berarti ini data ke 9 kurang data ke 8. Oke, data ke 8 tadi berapa ya? Data ke 8 yaitu tuh 7 ya. Nih. 7 dan 8. Berarti ini 7 tambah 0,5 kali data ke 9 tadi 8. 8 kurang 7. Berarti ini sama dengan 7 tambah 0,5 kali 1. Berarti sama dengan 7 tambah 0,5 kali 1 yaitu 0,5. Berarti sama dengan 7,5. Ini Q2. Sekarang kita cari kuartil ketiga. Q3 berarti sama dengan XA3 tambah H kali XB3 kurang XA3. Oke, kita lihat pengamatan posisi sebelum kuartil ketiga kan 12,75. Berarti dia berada di data ke-12 dan data ke-13 ya. Berarti di sini data ke-12 tambah pecahannya berapa? 0,75 Ya. Ibu. 0,75. Data ke-13 dikurangin data ke-12. Oke, data ke-12 kita lihat di sini. Berarti posisinya di 12,75. Data ke-12. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12,75. Berarti di sini. Oke, inilah Q3-nya. Ini tadi Q2-nya. Oke. Ya, 9 dan 10 ya. 9 dan 10. Berarti ini sama dengan data ke-12 9. Berarti 9 tambah 0,75 kali 10 kurang 9. Berarti ini sama dengan 9 tambah 0,75 kali 1. Berarti sama dengan 9 tambah 0,75. Berarti sama 75. dengan 9,75. Inilah nilai dari kuartil ketiga. Ini nilai dari kuartil kedua. Ya. Nilai kuartil 1, 5. Nilai kuartil 2, 7,5. Nilai kuartil ketiga, 9,75. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan yang ini. Tadi dikatakan kuartil adalah membagi jajaran data menjadi 4 bagian yang sama. Kita lihat di sini. Setiap bagian terdiri dari berapa data? 4. 4 ya. 4 Ibu. Semua sama toh? 4, Ya. ini bagian kedua 4 Iya, jumlahnya, bagian ketiga 4 jumlah pengamatannya, bagian ini keempat ya. Jadi membagi jajaran data menjadi 4 bagian yang sama. Oke, itulah selesai ya kuartil. Oke, dari sini ada pertanyaan? Paham? Mencari Paham kuartil? Ibu. Oke, sekarang kita Paham untuk Ibu. Paham Ibu. ukuran penyebaran atau dispersion. Yang pertama, ukuran penyebaran yang pertama yaitu adalah range. Ya, range ya, range, bahasa Inggris.
Nah, ada yang buku-buku menerjemahkan yaitu jangkauan. Ada buku-buku yang menerjemahkan kisaran. Ya, dari bahasa Inggrisnya adalah range. Oke, kalau Ibu pakai range R gitu ya. Jadi R range sama dengan nilai maksimum dikurangin nilai minimum. Oke. Yang kedua yaitu interquartile range atau disingkat IQR. Atau jangkauan di bahasa Indonesia kan jangkauan inter itu antar kuartil. Oke, kita singkat kalau mau pakai bahasa Indonesia JAK. Oke. Mau pakai bahasa Inggris berarti IQR itu adalah kuartil 3 dikurangin kuartil 1. Oke. Yang ketiga yaitu simpangan. Ya, simpangan atau deviance. Simpangan kuartil. Yang kita notasikan QD. Ya, simpangan kuartil. QD itu adalah IQR. Ya, IQR tadi Q3 dikurangin Q1 ya, dibagi 2. Atau Q3 dikurangin Q1 dibagi 2. Oke, yang keempat. Yang keempat itu adalah variance. Ya, atau ada buku-buku yang menuliskan ragam. Oke. Kemarin waktu bab 1 kita sudah belajar kalau varians dari sampel ya rumusnya adalah ya notasinya atau besarannya adalah S kuadrat. Jadi S kuadrat itu sama dengan sigma dari XI kurang X bar dikuadratkan I dari 1 sampai N dibagi N kurang 1. Nih. Atau ada buku-buku yang menuliskan ya sebenarnya dari penurunan dari sini ya. XI kurang X bar dikuadratkan. Nanti kita turunkan. Atau ini sama dengan ya nanti kita ini ya. Kita turunkan ini sama dengan N kali sigma XI kuadrat I dari 1 sampai N dikurangin sigma dari XI I dari 1 sampai N tutup kurung dikuadratkan dibagi N kali N kurang 1. Nah, terserah ini sama, mau pakai yang di kiri atau di kanan sama. Tapi andaikan gitu ya, andaikan nanti dapat X barnya, ya andaikan dapat X barnya itu misalkan rata-rata dari X-nya itu misalkan sigma X-nya 10 dibagi 3, dapatnya nanti kan 3,33333333333. Nah, kan panjang gitu ya. Nah, kalau dilakukan pembulatan kan pasti kan nanti akan berpengaruh gitu ya ke nilai hasilnya gitu. Tapi tidak masalah gitu ya karena paling nanti bedanya di pecahannya yang di belakang komanya saja begitu ya, di pecahannya saja. Ya nggak terlalu jauh bedanya. Nah, jadi ya lebih enak gitu kalau saya lebih suka menyarankan gitu ya merekomendasikan pakai rumus yang di kanan ini. Karena dia masih menggunakan data asli yaitu sigma XI kuadrat ya dengan sigma XI. Oke. Terus kalau dia populasi ya, ingat rumusnya apa? Itu sigma kuadrat. Ya, notasi dari varians dari populasi. Ini adalah sigma dari XI kurang rata-rata dari populasi kan mu. Jadi rumusnya ini ya, sama. I dari 1 tapi ini sampai N besar.
dibagi N. Kalau sampel dia dibagi N kurang 1, tapi kalau populasi dia dibagi N. Nah, ini sama hasilnya dengan sigma dari XI kuadrat I dari 1 sampai N dibagi N dikurangin mu X dikuadratkan. Oke, nah sekarang kita mau ya menurunkan ini ya. Nah, tadi saya katakan sama untuk yang sampel saja, nanti populasi analog dengan cara yang sama. Misalkan nih bukti ya, bukti penurunan rumusnya. Oke. Ya, jadi 40 menit terbatas. Berarti ini ya, ini bukti ya. Oke, S kuadrat sama dengan sigma dari XI kurang X bar dikuadratkan I dari 1 sampai N dibagi N kurang 1. Oke, sama dengan ini kan ya sigma. Oke, XI kurang X bar kuadrat itu kan sama dengan XI kurang X bar kali XI kurang X bar. Kan gitu ya kalau kuadrat. I dari 1 sampai N dibagi N kurang 1. Ini sama dengan ini sigma. Oke, waktu di SMA ya toh kita kalian memfaktorkan ya. Hasil kali 2 buah faktor. Ya toh ini kan kalikan ini kan. Ya toh? Baru ini kalikan ini. Kan gitu? Baru yang ini kalikan. Baru yang ini kalikan. Kan gitu ya? Waktu di SMA ya. Oke. Berarti ini hasilnya adalah XI kali XI kan sama dengan XI kuadrat. Baru XI dikali min X bar. Berarti kan sama dengan X bar kali XI. Baru yang kedua ini min X bar kali XI. Berarti min X bar XI. Baru min X bar kali min X bar. Berarti plus X bar kuadrat. Oke. N kurang 1. Oke. Sama dengan. Berarti ini sama dengan sigma. Ya toh? XI kuadrat, ini I dari 1 sampai N, ini min X bar XI, min X bar XI itu kan bisa dijumlah ya karena sama toh? Satuannya berarti min 2 X bar XI tambah X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Oke. Ah, baru sigmanya itu ya kita buka. Nah, ingat sifat-sifat sigma, ya toh? Sigma dari penjumlahan sama dengan penjumlahan dari sigma-sigma. Berarti kalau ini dibuka kurungnya, berarti ini kan sama dengan sigma XI I dari 1 sampai N dikurangin sigma 2X bar kali XI I dari 1 sampai N ditambah sigma dari X bar kuadrat I dari 1 sampai N dibagi N kurang 1. Oke, baru gunakanlah sifat-sifat sigma. Ya, kalau dia konstanta berarti bisa keluar dari tanda sigma. Ya, kalian sudah belajar matematika dasar. Ya, oke. Berarti ini ada 2X bar XI. Berarti bisa keluar dari tanda sigma. Majukan ke depan. Berarti 2X bar. Ya. Kali sigma XI. I dari 1 sampai N. Tambah. Oke, sifat dari sigma. Sigma ini kan X bar kuadrat. X bar itu rata-rata. Berarti nilainya konstanta. Gitu ya. Tidak ada I-nya. Ya, berarti konstanta. Ingat sifat dari
sigma dari suatu konstanta, ya, ini I dari 1 sampai N itu sama dengan N, yaitu sama dengan N kali X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Oke, jadi ini sama dengan, nah sekarang X bar, ya X bar itu kan rata-rata dari X. Rata-rata dari X itu adalah sigma XI I dari 1 sampai N dibagi N. Jadi kita ubah ini X barnya karena kita mau membuat sama seperti yang di kanan ini. Ya, dia tidak ada X bar. Berarti ini kita ganti yang X barnya ini. Ya, kita ganti. Berarti ini menjadi sigma XI I dari 1 sampai N dikurangi 2. X barnya ganti menjadi sigma dari XI I dari 1 sampai N dibagi N. Baru dikali sigma XI I dari 1 sampai N. Baru tambah N, ini X bar kuadratnya ganti. Ya, X barnya diganti, X bar itu adalah sigma dari XI I dari 1 sampai N dibagi N. Baru tutup kurung dikuadratkan. Oke, berarti sama dengan, kerjakan lagi, berarti ini sigma XI I dari 1 sampai N kurang, ini kan, ingat ini ada sigma XI per N dikali sigma XI. Sigma XI itu kan sama dengan sigma XI per 1. Oke, berarti ini bisa kita kali. Berarti sigma XI kali sigma XI. Berarti menjadi 2 kali sigma X. Aduh, kenapa ini? Oke, jadi sigma XI, ini I dari 1 sampai N dikuadratkan ya. Sigma XI kali sigma XI kan jadi sigma XI kuadrat. Dibagi N. Oke, tambah, berarti ini ingat A per B dikuadratkan kan menjadi A kuadrat per B kuadrat. Berarti ini menjadi N kali sigma XI tutup kurung dikuadratkan. Ini I dari 1 sampai N dibagi N kuadrat. Ya, pernya lagi per N kurang 1. Oke, lihat ini kan bisa coret kan? N yang di sini dengan N1 yang di sini. Ya toh? Habis 1. Berarti menjadi, ini menjadi sigma XI I dari 1 sampai N kurangin 2 kali sigma XI I dari 1 sampai N tutup kurung dikuadratkan dibagi N, baru tambah, itu kan N-nya sudah habis 1. Berarti tinggal sigma XI I dari 1 sampai N tutup kurung dikuadratkan dibagi N per N kurang 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini kan sama ya, sama-sama sigma XI dikuadratkan dibagi N. Yang ini juga sigma XI dikuadratkan dibagi N. Ini min 2, ini 1. Berarti bisa kita jumlah. Ya, bisa kita jumlah, berarti hasilnya berapa? Ini kuadratnya kok nggak ada. Ya, berarti tinggal 1 ya. Berarti min, ya toh ini kan min 2, ini positif 1. Berarti tinggal min 1. Berarti min sigma XI I dari 1 sampai N dikuadratkan dibagi N. Per ini.
N kurang 1. Oke. Ada buku-buku yang menuliskan seperti ini, ya. Sigma XI kuadrat kurang sigma XI dikuadratkan dibagi N per N kurang 1. Kita mau menyamakan seperti yang di atas. Kita ingat bahwa setiap bilangan kalau dikali 1 tidak merubah nilai dari bilangan tersebut. Gitu ya. 2 kali 1, 2. Min 10 kali 1, min 10. Setengah kali 1, setengah. Nah, sekarang yang ini, berarti yang di kanan ini kita kali 1. Kali satunya itu adalah N per N. N per N kan sama dengan 1 ya. Ya toh karena N-nya banyaknya data, nggak mungkin datanya 0. Pasti ada. Ya, tapi kalau 0 per 0 tidak sama dengan 1 ya. 0 per 0 itu bentuk tak tentu. Nah, sekarang ya jadi kita bagi dengan N per N. Kita kali dengan N per N. Berarti N per N 1. Berarti tidak merubah bilangan di sini. Nah, terus ingat perkalian dua buah bilang rasional berarti pembilang kali pembilang. Penyebut kali penyebut. Berarti yang pembilang ini kita kalikan semua dengan N. Berarti ini menjadi N kali sigma X I kuadrat I dari 1 sampai N dikurangin, berarti yang ini adalah sigma dari XI I dari 1 sampai N dikuadratkan dibagi N kali N. Ya toh? Ini juga dikali N. Per berarti penyebut kali penyebut. Penyebut kali penyebut berarti menjadi N kali N kurang 1. Berarti sama dengan yang ini kan boleh kita coret gitu ya. Nah, oke, berarti menjadi rumusnya adalah N kali sigma XI kuadrat I dari 1 sampai N dikurangin sigma XI I dari 1 sampai N tutup kurung dikuadratkan dibagi N kali N kurang 1. Inilah rumus S kuadrat yang tadi ya. Ya, jadi sama. Oke. Nah, itu yang keempat tadi ya, yaitu varians. Ini tadi. 4 varians atau ragam. Kita udah buktikan ya, kiri sama dengan yang kanan. Nah, sekarang untuk populasi analog, caranya sama seperti ini yang Ibu buat. Ya, caranya sama ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah sigma XI kuadrat dibagi N dikurangin mu X kuadrat. Oke, terus yang kelima, yang terakhir yaitu standar deviasi atau ya standar deviasi atau Indonesianya adalah simpangan baku. Ya, standar deviasi atau simpangan baku. Di mana standar deviasi atau simpangan baku itu adalah akar dari varians. Ya, akar dari varians. Berarti kalau dia sampel, gitu ya, standar deviasi dari sampel, berarti itu adalah akar, gitu ya. Kalau dia sampel berarti akar dari S kuadrat, berarti sama dengan S. Ya, berarti standar deviasi dari sampel notasinya adalah S. Berarti kalau dia populasi, itu adalah akar dari varians, berarti akar dari sigma kuadrat, berarti sama dengan sigma. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita ambil contoh dengan contoh yang sama tadi datanya. Coba dicatat, ayo, supaya Ibu tidak scroll-scroll lagi. Datanya yang sama, yang ini tadi. Ini. Ayo dicatat biar nanti tinggal nyebutkan. Sudah, Ibu. Sudah? Udah ya? 6, Ya, 4, Ibu. 10. Oke. Sebutkan.
Sini. Oke, ayo. Data 6. 6, 4, 10, 7, 5, 8, 3, 9, 9, 4, 6, 11, 8, 12, 8, 5, 15. Ini ya. Oke, kita tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, ini contoh. Sekarang yang ditanya pertanyaannya, hitunglah. Oke, yang pertama range-nya. Yang kedua EQR-nya. Yang ketiga KD-nya. Yang keempat variance-nya. Ya, atau sampel ini kita anggap S, berarti S kuadrat. Yang kelima adalah standar deviasinya. Atau S-nya. Ya. Oke, jawab. Oke, untuk yang pertama, range. Oke. Range tadi R itu adalah nilai maksimum dikurangin nilai minimum. Oke, berapa tadi nilai maksimumnya? Ayo, dari data ini nilai maksimumnya? 16, Ibu. 15, Ibu. Kok 16? Nilai maksimum. Itu 16 banyaknya data. 15, Ibu. 15. Nilai minimumnya? 3, Ibu. 3. Berarti di sini 15 kurang 3. Berarti sama dengan 12. Ya. Oke, yang kedua yang ditanya adalah EQR. Kita nggak usah cari lagi ya. Oke, EQR. Oke, dari contoh di atas diperoleh nilai Q1-nya berapa tadi? Q3-nya berapa? Ini tadi, ayo. Dari contoh ini, Q1-nya. Q1-nya 5 ya. Q1-nya 5, Q3-nya 9,75. Ya, ini. Berarti ini 5, ini 5, ini 9,75. Kita langsung saja berarti EQR sama dengan 9,75 dikurangin 5. Berarti sama dengan 4,75. Ya, karena kita sudah hitung di atas ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah QD. Ya, ini interquartile range. Ini adalah simpangan kuartil. Oke, tadi QD itu adalah IQR dibagi 2. Oke, dari hasil nomor 2 kita sudah dapat 4,75 dibagi 2. Berapa 4,75 dibagi 2? 2,375, Ibu. 375, Ibu. Oh ya, 375. Oke. Oke, sudah dapat. Sekarang varians ya. Tadi adalah S kuadrat. Oke, kita lihat. Kita ini ya tadi Ibu sarankan lebih enak kita pakai rumus yang ini saja. Ya kalau ini kan panjang ada 16 nanti kan X1 kurang X bar. Kita cari dulu rata-ratanya nanti kan berapa datanya dari pertama tadi. Berarti 3 dikurangi dikuadratkan, ditambah 4 dikurangi rata-rata dikuadratkan, tambah gitu ya, panjang.
lebih enak kita pakai yang rumus yang kedua ini ya. Kita cari sigma XI dengan sigma XI kuadrat. Oke. Oke, berarti dari sini kita cari dulu sigma dari XI. I dari 1 sampai 16 ya. Oke, sama dengan, ayo datanya tadi dibacakan. 6, Tunggu, ini kok nggak bisa dihapus ini. Oke, 6 tambah 4, tambah terus 10, tambah 7, 7, tambah 5, tambah 5, tambah tambah 8, 8, tambah 3, tambah 3, tambah 9, tambah 9, tambah 4, tambah 4, tambah tambah 6, 6, tambah tambah 11, 11, tambah tambah 8, 8, tambah tambah 12, 12, tambah 8, tambah 8, tambah tambah 5, 5, tambah tambah 15. 15, Ibu. oke, jumlahkan. Rp150, Ibu. Oke, yang lain sama? 120, Ibu. Mana yang betul? Ada 150. 121, Ibu. Ada 121. Ayo, masih ada. 121. Oh, iya, iya. 121, Ibu. Betul, 121. Ya. Iya, Ibu, 121. 121. Ya, oke. Sekarang kita cari sigma dari XI kuadrat. Berarti ini sama dengan semua dikuadratkan. 6 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke, Ibu. Tulis saja ya. Oke, coba nanti kalkulator biar cepat. Oke, kita cari ini. 6 kuadrat berarti sama dengan 36. Tambah 16. 10 kuadrat tambah 100. Tambah 49. 5 kuadrat tambah 25, 25. Tambah 64. 64, Tambah 9, 9. 81, Tambah 81. 16, 36, 36, Oke. 121, 64, 64, 144, 64, 64, 25, 25, 225, Oke, jumlahkan. 1075. Beda. Ada 2 jawaban yang berbeda. 3, 6, 18, Ayo. 100. Ya. Ya, Ibu, 1075. 1075. Iya. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Ya, nanti kita buktikan ya pakai ini. Oke. Ini sudah kita masukkan. Sudah dapat N-nya. N-nya ada berapa banyak datanya tadi? 16 toh? 16. Berarti 16, Ibu. 16 kali 1075 dikurangin. Berarti tadi ini jumlahnya 121. Dikuadratkan dibagi 16 kali 16 kurang 1.
Oke, hitung. 17.200. Yang ini kali 16 itu ya? Iya, Ibu. 17.200. 200. Oke. Kurang 14.671. 14.641. begini. Ya. Oke, sekarang kurangkan yang di atas, pembilang. Rp2.559. Gini, Iya. dibagi. Dibagi 240. Oke, sama dengan 10,6625. 10,66. 6625. Oke, nanti kita buktikan ya. Oke, selesai ya. Itulah S kuadratnya. Sekarang yang kelima, yaitu standar deviasi. Atau S. Berarti tadi kan S sama dengan akar dari S kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 10,6625. Berapa ini? Berapa? 3,265 sekian. 300,26,5 sekian, Ibu. Berapa? 326,5 sekian, Oh, Ibu. 326, 300-an. 3,265 sekian. 5 sekian. 3,265. Iya. Oke. Iya, Ibu. Ini ya. Coba catat, mau kita pakai Excel. Coba catat yang ini, jumlahnya tadi sigma X-nya 125, ya toh? Sigma X 121. Sigma X kuadrat dapatnya, nanti kita pakai Excel, 1075. Baru sigma X kuadratnya 10, ya, variansi 10,6625. S-nya adalah 3,265. Oke, Ibu tutup, Ibu stop, kita Excel. Nampak Excel Ibu? Kelihatan, Ibu? Kelihatan Nampak. Excel ya? Kelihatan, Oke. Ibu. Sekarang input datanya, tadi datanya adalah 6. Oke, ini tadi kita anggap X lah. Oke, 6, 4, 10, 7, 5, 8, 8, 3, 3, 9, 9, 4, 4, 6, 6, 11, 11, 8, 8, 12, 8, 8, 5, 5, 15, Ibu. Oke, ini ya. Oke, ini datanya. Oke, nampak ya? Oke, sekarang kita cari jumlahnya. Ini saya kuningin biar ketahuan. Oke, berarti sumnya, jumlahnya tadi sama dengan yang 121. Sum, gitu ya. Oke, sum. Berarti ini tutup, kurung, enter. Ini dia, 121, betul ya? Oke, tadi kan 121 toh? Oke, sekarang X kuadrat. Ya, X Ibu. kuadrat. Oke, ini sama dengan, klik di 6, pangkat itu adalah topi kuadrat. Oke, ini 36. Oke, ini kita copy Ke bawah. ke bawah. Oke, ini ya. Berarti ambil jumlahnya, tinggal copy ke samping. 1075. Oh ya, pas. Gitu ya. Oke. Sekarang
Kalau kita mau mencari kuartil, tadi Q1 gitu ya. Q1 tadi 5 ya. Oke, Q1, Q2, Q3. Oke, dengan Excel ini yang sederhana. Pasti kalau punya laptop pasti Excel ada. Sama dengan, klik sama dengan kuartil. Berarti ketik kuartil. Nah, langsung muncul. Recording in progress. Sudah. Ini. Klik. Oke. Klik. Baru blok datanya. Baru tutup kurung. Enter. 17. Oke, ini kuartil. Oh ya, kita belum enter. 17 array. Aduh, sudah mau agrit lagi. Oke, terus Q1 kuartil titik koma ya. Titik koma. Saya ulangin lagi. Array. Ulangin. Ini tadi langsung saya enter. Harusnya kan kita mau cari kuartil 1. Sudah. Baru titik koma. Baru ini first kuartil Q1. Atau langsung ketik 1 juga boleh. Gitu ya. Baru tutup kurung, enter. Ini dia, 5. Sudah, ini kalau mau copy saja supaya nggak capek-capek, copy saja. Ini tinggal ganti di sini. Ini ganti 2, kuartil kedua. Ini dia. Kuartil kedua tadi berapa? Oh, kita sampai A18, sorry. Ini dia berjalan. Ini kan sampai A17. Karena saya copy ya. Ini dia. Kenapa? Oh, asal. Karena copy dia ikut-ikut. Oke. Jadi ini sama dengan kuartil. Oke. Array, blok sampai sini. Baru koma 2, kuartil kedua. Tutup kurung, enter. Ini dia, 7,5. Kuartil ketiga sama dengan kuartil ya blok baru titik koma 3, tutup kurung, enter. Ini dia, 9,75 sama ya. Oke, sekarang variansnya. Variansnya berarti sama dengan var, ketik aja var. Sudah varians, ini ada S yang kita ambil sampel. Klik, sudah, baru array, tutup kurung, enter. Betul ya? 10,6625 tadi? Betul ya? Betul, Ibu. Ya, betul. Oke, standar deviasi. Standar deviasi berarti sama dengan gitu ya, sama dengan STD, standar deviasi. Nih, kita ambil yang S, sampel, blok, tutup kurung, enter. Ini dia, 3,265. Sama ya? Oke. Ya. Jadi udah Sama, bisa ya Ibu. pakai Excel. Oke. Selesai. Di sini ada pertanyaan. Atau kalau mau pakai SPSS, semoga belum mati nih ininya. Bentar ya, saya lagi buka SPSS. Oke, kita masuk SPSS. Sudah nampak SPSS, Ibu? Sudah muncul? Tidak ada. Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Nah, Ibu. ini sudah ya, muncul ya? Oke. Iya, Ini Ibu. nampak? Nampak Nampak, datanya? Ibu, nampak. Oke. Nampak, Nah, Ibu. sekarang Ibu ganti data. Oke, desimal. Oke. Ini sudah, ini data, berarti analyze, deskriptif statistik, ini deskriptif, ini pindahkan, datanya pindahkan ke kotak kanan, klik. Ini pindah, baru option,
Sudah? Oke. Option tinggal kalian pilih. Gitu ya. Pilih mana yang mau dicentang. Ya, apa yang mau dicari centang. Gitu. Ini, ya toh? Sorry sini ganti. Ulang lagi, analyze, deskriptif. Saya pindahkan ke bawah, nggak nampak. Analyze, deskriptif, ini lihat, frekuensi. Ya, frekuensi. Frekuensi, baru ini klik, ini ada statistik, klik statistik. Sudah ini ada central tendensi, ukuran pemusatan. Klik saja, kalau mau cari rata-rata, klik min. Mau cari median, klik centang. Modus, sum, tinggal klik saja. Ya, baru ini kuartil. Ini dispersion, ukuran penyebaran. Standar deviasi. Sudah, ini klik. Ini klik variance. Sudah, ini range. Gitu ya. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Ini SE itu standar error dari rata-ratanya. Ya, kita nggak usah cari ya. Oke, kalau sudah klik continue, klik OK. Langsung nampak nggak? Saya harus pindah layar nggak? Nampak outputnya? Outputnya nampak nggak? Nggak kelihatan, Ibu. Enggak, Ibu. Tidak ada, Ibu. Cuman data aja, Ibu. Berarti harus kayak gini dia. Kita harus saya tutup share outputnya. Ini dia outputnya. Oke, ini outputnya. Nampak outputnya? Nampak, Ibu. Kelihatan, Ibu. Ya, Oke, Bu, ini kelihatan. dia. Baru kelihatan Minnya Ibu. 7,56, mediannya tadi 7,5. Ini lihat modus. Modusnya tadi adalah 8. 8. Modus 8, ini standar deviasi 3,265. Ini variansnya 10,625. Ini range-nya tadi 12. Ya ta, range-nya 12. Ini nilai minimumnya 3, nilai maksimumnya 15. Ini sum jumlahnya 121. Ini kuartil, persentil 25 berarti kuartil 1. Kuartil 1 5, kuartil 2 7,5, kuartil 3 9,75. Begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau Tidak, Ibu, sudah ditanyakan? paham. Selesai modul yang pertama. Modul yang pertama. Ini modul yang kedua. Oke. Ya, kalau tidak ada, ini sudah mau mati juga ya. 9:17. Ada? Kalau tidak ada, tugasnya, kemarin kalian sudah ada kumpul tugas kah? Sudah dikumpul tugas kemarin? Kemarin ada tugas nggak? Halo? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada tugas, Tidak Ibu. ada. Tidak ada, Ibu. Oke. Tidak ada. Oke, tugasnya adalah dari share modul kedua. Sabar. Oke. Tugasnya ini ada data. Sudah, atau saya Ibu screenshot saja ya. Tunggu sabar. Bisa di copy enggak ya? Enggak. Capture. Oh, nggak bisa. Nggak bisa di copy. Oke. Tugasnya ini, yang ini saja.
Datanya adalah 2 baris yang pertama saja datanya. Sudah? Datanya yang ini saja, 2 baris yang pertama. Sudah? Oke. Tugas. Kayaknya kemarin ada yang ngumpul tugas kayaknya kemarin. Siapa ya? Tidak ada ya? Itu sabar Ibu cek dulu. Kemarin yang ngumpul tugas. Juga. Tanggal 25 itu online. Tanggal 25 itu hari apa ya? FWH juga. Maret 25 hari Rabu. Ya. Aduh. Ya dikumpul nanti pas masuk aja ya. Oke? Siap, Ibu. Oke ya. Paham ya? Oke, Iya, Ibu. dikerjakan di kertas folio bergaris. Jangan ada kertas yang kecil, nanti tercecer. Ya, folio Oke, Ibu, bergaris. siap. Oke? Baik, Ibu. Siap, Ibu. Bisa ya? Siap, Ibu. Bisa, Ibu. Ibu. Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, perlulan kita sampai ini ya selesai bab 2. Nanti pertemuan selanjutnya kita masuk modul yang ketiga, ya. Oke, probabilitas. Oke, terima kasih. Ya, hari ini tidak libur ya. Hari ini edaran rektor itu adalah FWA, flexible work every, ya perkuliahannya bebas gitu, ya mau online. Jadi edaran Bu Dekan bilang ya kalau mau apa di online. Kalau mau praktikum harus koordinasi gitu ya. Koordinasi dengan fakultas atau jurusan. Oke, absensinya aduh saya. Tadi Ibu sudah ada ini itu terekam nggak ya? Tadi Ibu ada rekam. Bisa ke ini nggak ya? Tadi Ibu ada rekam yang hadir tadi yang pertama. Bisa ketahuan toh jumlah yang hadir ya? Bisa nggak? Bisa dilihat toh? Bisa, Ibu. Bisa dilihat ya jumlah yang hadir. Tadi ada 60 berapa ya Ibu lihat tadi. Nanti Ibu lihat dari rekamannya. Ibu tadi ada rekam. Oke. Ketua kelas, apakah yang kakak-kakak tingkat sudah masuk di grup belum? Yang kakak tingkat yang mengulang. Mereka udah masuk di grup belum? Sudah Ibu. Sudah ya? Oh ya, oke. Oke, kalau tidak ada, selamat pagi. Ya, selamat ya merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Gitu ya. Oke, sampai ketemu. Oke, selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi Bu. Pagi, Bu. Terima Sebentar, kasih. Ibu screenshot Ibu. dulu. Sebentar, Ibu screenshot dulu. Ayo, dibuka dulu ininya. Ibu screenshot dulu. Tapi cuma 37 ya. Coba screenshot. Buka kamera, Ibu mau screenshot. Hanya 38 ya. Tadi ada 60. Mungkin nggak masuk lagi ya. Oke, sabar. Sudah semua buka? Oke, untuk layar yang pertama. Satu layar kah? Sabar. Oh, ada 2 layar. Oke. Untuk layar pertama siap-siap. 1, 2, 3. Sabar. Full screen. Oke, layar yang kedua. Oke, sudah. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan berkati. Oke, Ibu tutup ya. Pagi, Bu.